guru kita yang mulia Bapak Ustadz Muhammad Ali. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi waqrim bin nuril fahmi waqta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus Bapak Ketua kita, Bapak RT juga, Tuan Rumah juga, Bapak Asmawi, keluarga besarnya mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga salihin dan salehah, rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga pengurus pengajian Pak Subagio, Bapak Mansur, Bapak Saipul, dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Asmat, dan juga Bapak Samsul Rijal, Pak Jawadi, dan juga para orang tua saya, Bapak Mat Rais, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan pada saat panjang umur. Jamaah semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul lagi dalam rangka pelaksanaan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan dulu sekitar tentang musuh-musuhnya iblis. Ya, kita lanjutkan kemarin. Yang pertama, ketika Nabi bertanya, siapa musuhmu dari umatku ya iblis? Yang pertama adalah anta ya Muhammad. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, itu musuhnya iblis. Yang pertama. Yang kedua, wal alimul amil, orang yang mengetahui, orang yang alim dan yang mengamalkan ilmunya itu adalah orang yang menjadi musuh setan yang kedua. Kan? Jadi kalau orang alim tidak mengamalkan ilmu ya sama aja, kan? Nah, tapi orang yang alim mengamalkan ilmu itu berarti musuh setan yang kedua. Yang ketiga walhamilul Quran, orang yang menghafal Quran, yang menjaganya dan yang mengamalkannya. Ya, jadi orang yang belajar Quran, yang menghafalnya lalu diamalkannya itu adalah musuh setan yang ketiga. Kata Nabi, hamalatul Quran urfanu ahlul jannah. Ya, orang yang menghafal Quran ya itu adalah nanti menjadi instruktur ahlul jannah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nanti ada instrukturnya tuh. Siapa? Orang yang menghafal Quran. Wa suhada quwadu ahlil jannah. Kalau para suhada, orang yang meninggal di jalan Allah, itu adalah menjadi guide ya, para ahli surga. Wal anbiya'u sadatu ahlil jannah. Dan kaum elitnya siapa? Para nabi. Nah, itu adalah orang yang menghafal Quran. Makanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Nah, makanya jangan berhenti belajar Al-Quran. Udah bisa baca Quran, apa yang kita pelajari? Tajwidnya udah kita pelajarin, tafsirnya. Nah, tafsirnya ada yang banyak, ada nahunya, ada sorobnya, ada bayannya, ada tauhidnya, ya, ada ya Quran itu paling banyak. Makanya kalau kita berhenti belajar Al-Quran, ya sombong. Al-Quran itu banyak banget ilmunya ya, mantek, bayan, balaghahnya,
Jadi Al-Quran itu sumber ilmu. Makanya jangan berhenti belajar Al-Quran. Ya. Terus wal mu'adzirullah bi khamsi salawatin. Musuh setan yang keempat adalah orang yang azan. Nah, azan itu adalah orang yang memanggil orang sholat 5 waktu. Wah, itu musuh iblis tuh, pandai di kita. Ya, dia paling takut itu iblis. Ya, nah, makanya jangan mau kalah Bang Dais, besok gantian berebut. Kalau pengen ditakutin sama iblis, sama setan. Ya, tuh. Kata Nabi, al-mu'addinul muhtasibu kasahid al-mutasahhiti bidamihi. Ya kan? Kata Nabi, orang yang azan itu pahalanya seperti orang yang syahid, yang meninggal, yang mengalirkan darahnya di medan perang. Tuh, jadi besar pahalanya tuh. Kalau sekarang orang azan dorong-dorongan, ya kan, pada kagak mau. Makanya yang ada waktu, yang waktunya luang, yang sempet, pas waktu-waktu sholat datang ke masjid azan aja, ya kan? Saya kan bukan jadwalnya, walaupun bukan jadwalnya azan baik udah, kan? Yang penting udah masuk waktu, jangan belum udah masuk udah azan baik, ya kan? Idza mata lam yudawwid fi qabrihi, orang yang azan kata Nabi nanti jenazahnya, mayatnya nggak bakal dimakan belatung di kuburan. Nah, yang pengen utuh jasadnya sering-sering azan. Nah, mengamuk, ayo sering azan. Pokoknya yang rumah dekat masjid nih, sering-sering azan. Pertama pahalanya seperti orang syahid. Yang kedua jasadnya nggak bakal dimakan belatung kata Nabi itu, ya kan? Nah, al-mu'adzzinul ladzi arada bi adzanihi wajhullah, tapi syaratnya azannya karena Allah, bukan karena pengen dibayar. Gua azan dong, tapi sekali azan 50.000. Nah, itu nggak bisa. Kecuali dia azan dulu karena dia rajin terus kita kasih. Emang dia mah azannya pengen dia, kemudian kita kasih karena kita yang ngasih, bukan karena dia yang minta, ya kan? Jadi kalau azan yang memang karena Allah, maka pahalanya besar, ya kan? Tuh, itu yang keempat, ya. Yang kelima, wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama, orang yang dimusuhi oleh iblis. Yang kelima adalah orang yang cinta sama fakir miskin dan juga anak yatim. Cinta ini artinya sangat menyayangi dan dibantu, ya. Itu fakir artinya orang yang tidak punya kerjaan tetap, ya. Nah, miskin orang punya kerjaan tetap tapi kurang, nggak cukup. Yatim yang bapaknya sudah meninggal dunia, ya, batasnya adalah balik. Kata Nabi, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawatu'i wa huwa min abdul jihad. Jihad yang paling utama adalah duduk bareng sama fakir miskin. Tuh, duduk bareng itu artinya makan. Kita yang traktir, jangan nebeng makan sama dia, ya kan? Duduk sama orang miskin, kita yang bayar, kita yang bayarin minumannya, traktir, ya kan? Tuh, maka sering-sering kita duduk sama orang miskin, jangan sama orang kaya mulu. Duduk pengen orang kaya, pengen diapain? Pengen ditraktir, ya kan? Jadi kata Nabi, ya, jihad yang paling utama yaitu duduk bersama orang fakir miskin, kan? Kalau kita duduk sama orang fakir miskin, kita paling apa? Paling kaya, kan? Paling kaya kita, gitu ya. Tapi kalau duduk sama orang kaya, ya kita merasa paling miskin, ya. Tuh. Likulli syai'in miftahu wa miftahul jannah hubul masakin. Kata Nabi, setiap sesuatu itu ada pintunya. Pintu surga adalah hubul masakin wal fuqara, adalah cinta kepada orang miskin dan orang fakir. Itu adalah kuncinya surga. Jadi cinta bukan cinta nafsu, tapi cinta karena mengasihi,
menyantuni, ya kan, memberi, ya. Tuh. Yang keenam, watu qalbin rahim. Yang dimusuhi oleh setan, iblis adalah orang yang mempunyai rasa kasih sayang, ya kan? Sama siapa saja, pokoknya semua orang yang punya rasa sifat kasih sayang, cinta, bi jami'il umur ibadah Allah, kepada semua hamba Allah. Ya, termasuk sama orang yang ahli maksiat, dia sayang, dia kasihin, dia cintain, ya, dia tidak hina, dia tidak kalahin, ya. Tuh, itu musuh setan. Makanya kan kita istilah, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, maka kita jangan menyakiti. Yang di luar hujanan kan? Kalau belum basah setengah mah jangan hujan dulu, harus setengah basah. Dan hujanan. Lalu luar udah pakainya. Ya. Jadi kalau kita belum bisa membahagiain orang lain, jangan kita menyakiti orang. Ya, ini musuh setan nih. Kalau kita bukan gedeg sama orang, ya kan? Kalau kita gedeg sama orang, berarti kita temannya setan. Ya kan? Yang ke-7, mutawaddi'ul haq, orang yang menerima kebenaran. Kalau dinasihatin, ya benar, dia terima, ya kan? Tidak ngelawan, tidak membalikan, ya. Pokoknya setiap sesuatu yang dia terima, kalau dinasihatin, diajarin, dia terima, ya. Yang ke-8, wasafun nasabi taatillah, musuhnya setan adalah anak muda atau pemudi yang sering taat kepada Allah. Tuh setan tuh. Jadi anak muda rajin ke masjid, anak muda sering ajan, anak muda sering datang ke taklim. Itu setan gede banget itu, musuhnya itu. Kalau orang tua, ya wajar, udah tua, ya kan, ke masjid, ya kan, mau ngapain lagi emang, ya kan. Tapi kalau anak muda, wah itu setan sangat gede. Dan setan sangat benci sama anak muda, tapi sering ibadah. Kenapa? Karena anak muda itu kan merasa dirinya masih sehat, kuat, panjang umurnya, ya. Biasanya koya tuh. Ini malah taat kepada Allah, maka menjadi musuh besarnya setan. Wa akalul halal. Yang ke-9, musuh setan adalah orang yang suka makan makanan yang halal, yang hati-hati banget. Pokoknya yang haram, yang subhat nggak mau. Pokoknya kudu yang halal, ya. La yaqbalullahu salatan mri'in bi jawbi luqmatan haram. Ibnu Abbas mengatakan tidak diterima salatnya seseorang kalau di perutnya ada sesuap makanan haram. Tuh kan, Ibnu Abbas berkata seperti itu. Sesuap saja ada makanan haram, salat kita tidak diterima oleh Allah. Ya, makanya kudu hati. Wasababanil mutahabani billah. Yang ke-10, dua orang yang saling mencintai karena Allah, itu adalah orang yang dimusuhi, dibenci oleh setan. Hatta yamuta, sampai keduanya meninggal. Pertemanan karena Allah, ya kan? Pernikahannya juga karena Allah. Pokoknya dua orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kita berteman bukan karena dia jadi orang kaya, berteman karena bukan dia jadi pejabat. Pokoknya saya berteman karena Allah. Yang ke-11, wal harisu ala salati fil jamaah. Musuh setan adalah orang yang selalu menjaga salat berjamaah, ya kan? Tuh. Jadi salatlah berjamaah, kata Nabi, karena itu setan paling benci, ya kan? Sallu khalfa kulli birrin, kata Nabi, salatlah kamu di belakang orang yang takwa, wa fajirin, dan orang yang maksiat. Tuh, jadi boleh, ya kan?
Pokoknya kamu jadi makmum aja sama siapa saja, sama yang bertakwa kek, sama yang maksiat kek, udah nggak apa-apa. Yang penting jadi makmum berjamaah ketimbang sholat sendiri, ya. Nah, jadi datanglah kita ke masjid sendiri jadi makmum. Jangan entar kalau udah dipaksa datang ke masjid jadi imam di depan, itu pun digotong. Jangan, kalau udah nggak maunya akhirnya digotong, taruh di paling depan, di depan imam. Jangan. Jadi sebelum kita digotong kita pergi duluan. Adanya di belakang imam. Makanya salah satu amalan yang paling baik adalah sholat berjamaah. Nah, ini apalagi bulan Maulid nih. Pokoknya cari kiai, guru yang gimana caranya supaya masjid kita ramai sholat berjamaah. Berapapun dia minta kita bayar. Jangan. Jadi jangan kita nyari guru bayar mahal, tetap habis Maulid jamaah masih tetap zuhur 3 orang, maghrib setengah. Ya. Bagaimana caranya nih? Ya kan? Apa besok ya itu di masjid mana tuh? Jadi setiap subuh itu disiapin sarapan PRT. Ada juga sayuran. Ada sayuran tuh. Jadi sayuran sayur asem tapi mentah. Ada wortel. Jadi setiap orang sholat subuh pulang bawa sayuran. Itu Bapak Gio gimana? Kita gitu kali. Subur dong. Subur. Bahaya Pak subur Pak. Jadi kalau yang nggak jikiran dikasih wortel doang. Yang jikiran Pak habis ada wortel, ada kentang gitu, ada sop-sopan lengkap gitu. Ini kan. Kalau yang nggak jikiran ya sayur asam cuma ninjok doang kayak gitu. Semurat. Atau siapin kopi, ya. Kopi sama rotinya begitu, ya. Nggak apa-apa begitu, ya kan? Takutnya kalau kita siapin begitu bocah lagi, tapi Jumat berkah. Jadi bocah orang tuanya kaget, tetapi bocah. Jadi pintar orang tuanya, lu besok lagi ya, begitu, ya kan? Jadi bapaknya tetap nggak ke masjid, anaknya yang suruh ke masjid, ya kan? Jadi yang ramai bocah. Ya, jadi nggak apa-apa ngasih motivasi kalau ada dana. Kalau saya setuju silakan, ya. Yang penting kita menjaga sholat berjamaah. Terus yang ke-12 alladzi yusalli bil-laili wan nas niyamun. Musuhnya setan itulah orang yang sering sholat malam, di mana manusia pada tidur, ya, salat tahajud. Kata Nabi, "Shallu minal laili walau arba'an." Salatlah kamu walaupun cuma 4 rakaat pada tengah malam, atau rakaatain 2 rakaat. Min ahli baitin tu'rabu lahum salatu minal lail illa nadahu munadin ya ahlal bait qumu lisalatikum. Kalau di rumah ada orang yang salat malam, salat tahajud walaupun 2 rakaat, itu ada malaikat yang setiap malam ngebangunin. Kan kata malaikat, kumu lisalatikum, bangun. Nah, jadi yang udah biasa bangun, kenapa? Karena memang dibangunin oleh malaikat. Kita juga dibangunin malaikat, cuman kan bangun, cuman tidur lagi, atau ke kamar mandi, cuman kencing doang. Besok dibangun lagi malaikat, kumu bangun, kencing lagi. 3-nya malu, udah paling kencing doang. Gitu kata malaikat, ngebangunin lagi tuh malaikat sampai sekarang. Jangan. Gitu. Jadi jangan ngapokin malaikat. Tapi kalau udah sering nanti dibangunin terus. Kan sama malaikat. Ya. Itu yang ke-2. Yang ke-13 alladzi yumsiku nafsu 'anil haram. Yang musuh iblis yang ke-13 adalah orang yang menahan dari perbuatan yang haram. Aqwalun wal af'alun, baik itu ucapan maupun perbuatan, ya. Nah, jadi orang yang menahan dari perbuatan maksiat haram itu menjadi musuh setan. Makanya hati-hati nih ucapan nih sekarang nih. Ya, ucapan kita baik, kan? Karena sekarang ucapan ada kata mulutmu harimaumu. Sekarang gampang banget direkam jadi bukti, lalu diapain? Dipidanakan, kan? Itu juga ucapan perbuatan.
Makanya sesuatu yang tidak disenangi orang lain nanti akhirnya menjadi masalah buat kita. Makanya pakir qabla anta zima, berpikir dulu sebelum berbuat ataupun berkata. Alladzi yasahhu lil ikhwan, ya, yang mana yang ke-14 saling menasihati kepada orang lain, saudara kita, ya. Tuh, jadi kalau ada permusuhan di antara tetangga kita, saudara kita, maka kita damaikan, kita nasihatin. Itu yang ke-14 yang menjadi musuh setan, orang yang selalu menasihati orang lain, ya. Jadi kita harus menasehati kalau ada orang lain yang lagi butuh nasihat, ya. Terus yang ke-15 alladzi yakunu abadan ala wudu, orang yang selalu wudu. Jadi musuh setan iblis yang ke-15 adalah orang yang selalu dawam wudu, ya. Man tawaddu ala dhahrin kutiba lahu asra sanatin. Barang siapa yang selalu wudu padahal dia masih suci. Wudu terus antuk atau apa, wudu lagi padahal belum batal, maka itu dicatat bagi dia 10 kebaikan. Jadi orang yang wudu padahal belum batal, masih punya wudu, dia wudu lagi, itu punya 10 kebaikan. Nah 10 kebaikan dibalas menjadi 700 kebaikan. Jadi berapa? 10 dikali 700 berarti jadi 7.000 kebaikan. Tuh, orang yang sering punya wudu luar biasa, jadi musuh setan, tapi pahalanya juga sangat